regression ya, simple regression jadinya apa namanya, mencari hubungan antara dua variabel ya. Korelasi dan regression ya ada dua ya. Korelasi itu mencari ininya, apakah ada hubungannya. Kalau regresi itu sudah bisa ini ya mencari persamaannya ya. Bagaimana bentuk persamaannya. Hubungannya tetap hubungan linear karena kita masih menggunakan simple regression atau metodenya ordinary least square ya kemarin ya. Ordinary least square dengan mencari selisih dari apa namanya kuadratik yang terkecil ya kan, least square kan gitu ya, terjemahannya gitu ya. Nah, ada kesulitan nggak pakai Excel-nya teman-teman ya? Nggak ada ya? Kalau masih kesulitan Excel ini kan tinggal klik data analisis terus dipilih-pilih-pilih gitu ya. Nanti tinggal penafsirannya aja. Gretel nanti kita ya nanti pakai video aja deh. Karena kalau nggak pakai Gretel nanti yang berikutnya ya, yang pekan depan itu agak repot ya. Yang pekan depan itu untuk pemilihan model itu harus ada tahap-tahapnya, harus dibantu aplikasi kayaknya ya. Ya bisa sih Excel, cuma langkahnya harus banyak dan ngitung sendiri ya. Saya belum nemu ininya, belum nemu cara cepatnya ya. Oke, kita nih apa namanya review minggu lalu ya. Kan ada tugas ya, tugasnya ada yang memang belum diajarin kemarin, memang itu sengaja karena tugasnya untuk ini ya sekalian untuk apa namanya ganti ngerangkum ya. Jadi bukan yang ngerangkum tapi langsung teman-teman praktek gitu ya maksudnya ya yang tugasnya minggu lalu nih. Oke, nanti kita bahas. Kita udah belajar korelasi, masih ingat ya? Ini yang harus diingat-ingat nih. Pertama itu sebenarnya harus dilihat dulu gambarnya ya, scatter plotnya. Apakah ada hubungan atau enggak? Kalau sudah seperti ini, yang no correlation ya nggak usah diterusin ya, regresinya nggak usah ya. Karena udah jelas nggak ada hubungannya, gitu ya kira-kira gitu ya. Kalau seperti ini, oh ada hubungan, ini kelihatan hubungannya positif, ini hubungan negatif, R square-nya positif gede ya, ini negatif gede, kan sampai 1 ya batasnya ya. Ini bisa diterusin. Kalau seperti ini, di plot seperti ini, oh ini sepertinya ada hubungan tapi bukan linear, karena R-nya juga kecil ya, kemarin kita udah belajar correlation coefficient ya. Ininya kecil tapi ada hubungan, berarti harus ditransformasi dulu. Transformasinya minggu depan ya, atau 2 minggu lagi kita baru belajar. Oke, terus ini, oh ya ini misalkan ada cari hubungan antara harga pizza dengan harga Subway. Oh ini ada garisnya, kelihatan ada garisnya ya, polanya. Oh berarti bisa dicari nih hubungan linearnya, dicari angkanya sekian ya. Kita kemarin udah praktek ya, cari dengan rumus, ini ada Excel-nya jadi silakan digunakan rumusnya. Caranya dengan apa namanya, nah ini ada rumusnya ya. Terus apakah hubungan ini kuat atau enggak, signifikan atau enggak, ada 2 cara ya. Pakai T-stat ini ya, atau pakai P-value dan pakai ininya ya, tabel ya. Pakai tabel, kalau pakai tabel tinggal dilihat ada tabel A6 ya, A6 itu tinggal berapa pairnya, terus berapa angkanya. Kalau angkanya di atas itu berarti dia signifikan, kalau enggak berarti enggak signifikan. Nah ini 0,11 berapa di situ angkanya ya kan, kalau di sini 0,254 ya. 0,11 ini di bawah berarti enggak signifikan. Bisa juga dilihat dari P-nya, P-value-nya, pakai aplikasi ya atau pakai Excel ini P-value-nya 0,36. P-value ini dari mana? Dari T statistik ya. Dari T statistik. T statistiknya ngitungnya seperti ini. Bisa dihitung pakai degree of freedom-nya ini. Jumlah data dikurangi 2 ya. Bisa ketahuan. Itu ya. Oke. Bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Yang diingat kalau korelasi ini, bahwa ingat ini bukan sebab akibat, tapi adalah menunjukkan hubungan antara dua angka tadi ya. Sebab akibatnya itu harus dilihat dari teori misalkan ya, atau lebih bagus lagi kalau pakai eksperimen. Jadi kita nggak menyatakan ini
menyebabkan itu, tapi ini berhubungan dengan itu gitu ya, beda ya. Kemudian ada lagi sifatnya karena dia mencari korelasi itu mencari variasi ya. Kalau variasinya nggak ada, korelasinya kuat ya. Berarti kalau angkanya average atau di rata-rata, berarti korelasinya lebih kuat. Sehingga kalau data terus di rata-rata, itu biasanya korelasinya lebih tinggi ya. Terus ada lagi masalah linear tadi. Kalau misalkan dia hubungannya tidak linear, maka R-nya, koefisien korelasinya jadi kecil. Sehingga R kecil itu belum tentu berarti tidak ada hubungan ya. Ini ya. Ini R-nya kecil sekali, minus 0,087 ya. 0,087, tapi kita lihat jelas ada hubungannya. Berarti bisa dicari dengan cara lain. Dengan mentransformasi maksudnya. Oke. Ada komentar pertanyaan sampai sini? Masih ingat korelasi ya? Korelasi simpel aja ya. Hanya melihat hubungan. Ya kan? Berikutnya lihat regresi linear. Regresi ini kita berusaha memodelkan hubungan antara dua variabel. Kalau korelasi hanya ada hubungan atau enggak, ya. Satu ini naik, satunya naik atau turun, gitu ya. Kalau regresi ini sudah membuat model hubungan antara dua variabel y dan x-nya. Dipakai ini y sama dengan beta 0 tambah beta 1x plus error. Kan. Beta 0, beta 1-nya ini adalah parameter, karena ini masih berupa populasi ya. Nah, ini kemarin sudah dijelasin panjang lebar ya, saya kira nggak usah terus dijelasin lagi. Jadi intinya untuk melakukan regresi ini, membuat model Y sama dengan beta 0 tambah beta 1x plus error, kita harus tahu populasinya ya, tapi karena kebanyakan nggak tahu populasi, kita pakai sampel, maka dari sampel ini dihitung, jadi hitungannya berubah, bukan beta, tapi B0 sama B1 ya, sama seperti kemarin kita belajar proporsi, min, sama standar deviasi ya. Jadi karakteristik dari sampelnya itu digunakan untuk mengestimasi populasinya. Ini sama, dari sampel ini kita bisa hitung B0, B1-nya. B0, B1-nya ini disebut statistiknya atau sampel statistik. Ini digunakan untuk mengestimasi beta 0 sama beta 1. B0 sama dengan beta 1, B1 sama dengan beta 2. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi kemarin ya. Yang errornya dan syarat-syarat errornya terpenuhi dan berbagai macam asumsi ya, nanti kita belajar juga. Nah, ini kalau ini bisa berarti B0 sama dengan beta 0, B1 sama dengan beta 1, kita bisa bikin regression modelnya. Bisa modelnya. Itu kira-kira ya. Terus kita praktek kemarin ya. Ini ada jumlah iklan, kemudian jumlah mobil yang terjual. Dilihat garisnya, oh ada kayaknya bikin garis, nah oke bisa dilanjutkan. Diregresi ya kan ya, hasilnya ini ya, pakai Excel ya, udah bisa semuanya ya. Ada statistik regresinya, kemudian ada ANOVA tabel, ada hasil. Nah, kita bisa ngitung B1-nya pakai rumus bisa. Ini ya, kalau mau ditelaah, ini kalau ini sedikit mau dicari dari mana asal rumus, dari mana asal B1-nya bisa. B0-nya tinggal dimasukin B1-nya, kemudian apa namanya, disubstitusikan ya, harus diselesaikan. Ketemu persamaannya, Y estimated Y sama dengan 10 tambah 5X. Ini namanya persamaan regresinya ya, estimated-nya ya. Oke. Terus sampai di sini kita harus melihat ini apakah persamaannya bisa dipakai nggak ini. Apapun ya, angka berapapun dimasukin pasti keluar angkanya ini. Pasti keluar angkanya kalau rumusnya seperti ini ya. Tapi apakah ini udah bagus atau belum kita cek melalui beberapa macam ya. Yang pertama coefficient determination, ini R square ya. Ini ada sum of square. Ini sudah ya kemarin ya, sudah banyak ya. R square-nya. R square ini artinya apa? Coefficient determination. Jumlah variasi dari dependent variable yang dijelaskan oleh model itu ya. Kebetulan modelnya ini kalau simple baru hanya satu independent variable, jadi sebenarnya nggak masalah. Oke. R square ya, berarti berapa jumlah variasi dari independent variable, berapa jumlah variasi dari dependent variable yang dijelaskan oleh model ya. Nah, kalau ini nyarinya sum of square regresinya 100 di yang ini deh. Sum of square regresinya 100 dibagi sum of square totalnya 114, 0,877. Jadinya angkanya
Berarti 87,72% variasi dari jumlah mobil yang terjual dijelaskan oleh iklan TV itu ya. Nah, yang 12% sisanya berarti dijelaskan oleh yang lain. Itu kira-kira. Ada namanya sample correlation kalau tadi R square kan coefficient determination. Kalau correlation coefficient ini R-nya. Ya tinggal diakarin aja. Kalau di R square ini berarti R itu berarti akarnya dari R square. Cuma tandanya harus dilihat ya. Kalau R square kan tandanya jadi positif semua ya. Kalau ini R ini karena ada hubungan positif apa ada hubungan negatif harus dilihat dari B-nya ya. Oke, R-nya udah kelihatan. Nah, ini terus asumsinya nanti dijelaskan ini aja ya. Uji signifikansinya dari mana? Dari ada t-test, ada f-test. Kemarin sudah ya, t-test sama f-test. Intinya kalau t-test itu dari sini ya, masing-masing independent variable, kita lihat p-value-nya aja ya. Kalau di sini kan B1 bagi SB, apa standar errornya ininya 5, standar errornya 1,08 dibagi maka 4,62, 4,63 ya. 4,63, P value-nya 0,18. Ini dilihat dari tabel sebenarnya, tapi kalau sudah ini udahlah nggak usah pakai tabel lah, pakai ini aja P value aja ya. Kalau ini 0,05 berarti dia signifikan pada alfa 0,05. Confidence intervalnya di sini sudah ada ya. 1,56 sampai 8,43 sudah ada di Excel ya kan ya. Ini cara ngitungnya sebenarnya sama seperti kita ngitung waktu min dulu ya. Waktu ngitung min sama confidence interval ya. Yaitu B1 plus minus critical value dikalikan standar errornya ya kan. Sama kan ya dengan dulu ya. Masih ingat kan ya. B1-nya 5 plus minus ini apa namanya critical value dari ini berarti tadi berapa 3 ya. Tabelnya nggak ada kemarin. Ini tabelnya 3 degree of freedom-nya 3, 0,05, 3,182 ini kan ya. Tapi kalikan standar errornya 1,08 berarti 5 plus minus 3,44 ya ini ada di sini ya, nggak usah dihitung lagi sebenarnya, tinggal diambil aja angkanya. Oke, ini confidence interval untuk beta 1 ya kan. Terus ada lagi f-test. F-test ini untuk melihat data regresi secara keseluruhan, model secara keseluruhan. Dari apa ini ya, mean square dari regression sama mean square errornya. Dilihat nih mean square regression itu dari sini sum of square dari regressionnya dibagi degree of freedom 100 bagi 1 100. Ini sum square of errornya atau residual ya, yaitu 14 dibagi 3 4,6. Nah 100 bagi 4,6 ini 21,43 ada di sini, ini sudah ada F-nya ya. Ya terus signifikansinya ini bisa dilihat juga di sini. Sebenarnya ada tabelnya ya. Kalau tabel ya dilihat ininya apa namanya degree of freedom-nya. Rapat ya, mending langsung lihat ini aja signifikansinya langsung ini. Oke, terus ada lagi confidence interval dari Y-nya. Kalau tadi confidence interval dari betanya ya, dari beta. Sekarang confidence interval ada 2 nih namanya confidence interval. Ini adalah rata-rata Y ketika ada nilai X tertentu. Ini berarti dari sampel ya. Dari sampel itu berapa rata-rata Y-nya kalau ada nilai X tertentu. Confidence interval. Terus ada lagi namanya prediction interval. Ini baru ya, minggu lalu belum ya. Saya lewati karena takut terlalu banyak. Prediction interval ini adalah kalau kita memprediksi Y pada X tertentu, maka berapa kira-kira Y-nya? Nah, ini kalau point estimate-nya sih sama ya. Tapi ini individual value, ini prediction intervalnya nggak beda. Nanti kita lihat ya. Oke, caranya gimana confidence interval dari Y? Ini yang ini ya confidence interval ya. Confidence interval berarti yang rata-rata ya dari estimasi expected Y-nya. Ini adalah critical value kali standard error dari Y-nya ya. Dari Y rata-rata ya. Dari Y yang kita harapkan tadi. Kalau confidence interval dari ini bukan confidence interval ini prediction interval ya. Nah ini tulisannya aja udah salah ya. Prediction interval rumusnya agak beda dikit. Kita lihat ya.
Nah, misalkan kita pingin tahu kalau X-nya 3 atau jumlah mobilnya 3, kok mobil, jumlah iklannya 3. Berapa mobil yang terjual? Tinggal dimasukin ke modelnya tadi 5 kali 3 tambah 10 ya kan 25. Ini point estimate-nya ya. Y-nya expected-nya adalah 25. Berapa confident intervalnya? Nah, confident interval pakai standar deviasi dari Y prediction-nya. Y apa bukan Y prediction, Y rata-rata ya ini ya. Anggap aja Y rata-rata ya. Yang Y kita perkirakan yang kita minta. Jadi ini rumusnya S ini standar deviasi dari regresi dikalikan akar dari ini ya rumusnya ya. Nanti bisa dicari sendiri ya. 1/n, n-nya berapa? Observasinya ada 5, 1/5 ya kan. X bintang minus X rata-rata ini berapa nih? X bintangnya tadi kan 3 ya. Kita tetapkan 3 dikurangi X rata-ratanya 2, 1 berarti ya. 1 dikuadratkan ya, 1 kuadrat, oke 1. Terus dibagi X I min X ini, nah ini jumlah ini ya, 4 ya kan, 4. Dihitung 1,4991. Oke, tangkap ya. Jadi bisa dihitung critical value-nya sama 3,182 kali 1,4991, 25 tambah plus kurang 4,61. Berarti point estimate-nya 25 memang, tapi antara 20,39 sampai 29,61. Ini confidence interval ya, ingat ya, confidence interval. Atau pakai cara yang lain ya, ini adanya di buku yang lain ini, simple. Pakai Excel, kalau mau cari confidence interval gampang. Ini judulnya masih salah ya, harusnya judulnya confidence interval ya. Sorry. Nanti tolong diganti ya. Jadi confidence interval ini caranya, kalau tadi dugaannya 3, gampang bikin data lagi ya, bikin data lagi kolom. Jadi TVAT-nya dikurangi 3. Tadi kan prediksinya kalau TVAT-nya 3 gimana hasilnya? Maka TVAT-nya 1 dikurangi 3 min 2. 3 kurangi 3 0 gitu ya. 2 kurangi 3 min 1 ini ya, bikin TVAT min 3 ini ya. TVAT min 3. Jadi kita regresikan Y tadi kursornya dengan TVAT 3-nya min 3. Hasilnya, maka ini adalah prediksinya ya. 25 ini titik ininya, point estimate-nya, confidence intervalnya 20,38 sampai 29,61, sama dengan rumus tadi ya. Jadi daripada ngitung pakai rumus, kan kita pakai Excel ya, langsung aja spread, langsung ketemu angkanya. Tinggal dilihat di koefisien dari intercept dan confidence interval dari intercept. Ketangkap ya? Memang ya. Ini karena kalau ini 1 ya gampang, kalau ini simple regression gampang. Ini ngitungnya pakai rumus ini ya. Nanti kalau itu multiple regression, X-nya ada 2, ada 3, ada 4. Nah, ini setengah mati ngitungnya ini ya. Ini ngitungnya bukan semini rumusnya. Pakai covariance matrix, ya saya nggak bisa ngitungnya ya. Nyari-nyari nggak nemu kan. Maka mending pakai cara ini tadi aja ya. Kalau misalkan di soal ditanyakan, pakai cara ini, dimasukkan prediksinya, dikurangi ya. Angkanya dikurangi dengan prediksinya, nanti dicari di koefisiennya. Tangkap ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ini confidence interval. Judulnya salah ya. Gimana cara ganti? Udah nanti aja ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Izin Pak, kalau saya kemarin kan terkait tugas kan ada tuh Pak yang confidence interval, di mana itu 2 variabel X. Nah yang tadi Bapak, tadi yang mana ya Pak? Karena saya pakai cara yang rumus itu saya tambahin dengan X2-nya itu X2 bintang dikurangi X barnya yang X2 itu, terus saya pangkatin 2 dibagi sama ini yang itunya lagi, yaitu saya tambahin lagi Pak. Jadi X nggak bisa. Nggak sesederhana itu ya kan. Maka tadi harus pakai covariance matrix ya. Nah, itu di luar skop lah ya, repot ngitungnya ya kan. Makanya pakai cara ini. Nanti saya jelasin yang cara yang berikutnya ya. Oh baik Pak. Berarti yang kemarin nggak bisa ya Pak? Yang tinggal ditambahin X2. Nggak bisa dipakai. Ini rumus ini ditambahi X2-nya nggak bisa. Karena harusnya ada covariance matrixnya ya, pakai matriks ya, perkalian matriks. Nah, terlalu rumit ya kan. Ini pakai shortcut ini ya. Confidence interval ya, confidence interval. Kalau prediction interval kan beda lagi ya. Nah, ini prediction interval beda lagi.
sama, cuma di akarnya ini ditambah 1 gitu ya. Beda ini ya. Sama, cuma di dalam akarnya ditambah 1. Akhirnya angkanya beda sedikit, ketemu prediksi intervalnya seperti ini. Nah, kalau di Excel, yang ada hanya confident interval ya, prediction interval kita pakai trik ya, tricky karena ada rumusnya tadi sama ya. Rumusnya kan hanya beda ini ya, 1 ini ya. Hanya beda 1, kita rekonstruksi nih dari confident interval 2388 ini, kita cari margin of error-nya. Margin of error kita ketemu T-nya juga ada kan, T-nya kan dari critical value. Kita cari SH-nya ini tadi, kita cari term yang ini ya, kita cari term yang ini ya. Mana sih? Yang ini, kita cari term yang ini, kan S-nya bisa dicari nih, S-nya ada di sini ya, standard error-nya ada di sini nih. Kita nyari yang di dalam akar nih ya, kita nyari dalam akar. Kita yang cari dalam akar, kemudian ditambahkan 1 di dalam akarnya. Nah, nih. Jadi direkonstruksi itunya, sehingga ketemu dalam akarnya tadi 0,67, terus dikurangi ditambah 1 ya di dalam akarnya, tadinya jadi 1,2, jadi spread-nya ini margin error-nya ketahuan, kita hitung nih ya, angkanya 16 sampai 33. Angkanya sama dengan yang dihitung pakai rumus tadi. Oke, tangkap ya caranya ya. Ini karena simple regression masih pakai rumus masih bisa, tapi kalau sudah multiple regression tadi, yang Eko bilang tadi ya, nggak bisa ditambahkan aja, harus pakai matriks yang ribet lah ngitungnya ya, belajarnya repot. Mending pakai ini aja cara ini ya. Harusnya sih nggak ditanyain ya, harusnya sih nggak tanyain di ujian, karena terlalu repot ya kan. Tapi kalaupun ditanya, ya ini ada caranya ya, pakai template ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Oh ini computer solution. Oke, jadi seperti itu ya kan. Kira-kira ada komentar, pertanyaan, silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Rizka. Jadi ketika uji signifikansi itu antara uji T dan uji F itu ketika waktu ujian nanti, Pak, itu cukup dilihat uji signifikansi atau p-value-nya ya, Pak. Kalau misal rumus misal F sama dengan MSR per MSE dengan uji T itu nggak usah dipakai, tidak apa-apa berarti ya, Pak? Kalau saya lihat ini aja. Kalau saya pinginnya teman-teman tahu F-nya ada di mana, probability-nya ditulis ya kan ya. Udah itu aja cukup ya. Dia. Gitu, Rizka ya tadi ya. Jadi nggak usah repot-repot ngitung ini segala macam ya. Yang penting tahu dari mana asalnya. Toh itu juga apa namanya, di praktek nanti banyak yang apa namanya, kalau pakai itu terlalu repot nanti ya. Itu kira-kira. Gitu Rizka. Terima kasih, Pak. Ya. Tapi harus ngerjain sendiri ya, jangan mentang-mentang angkanya gampang dicari terus kemudian ini ya, tetap makanya ini saya tekankan teman-teman latihan ya, latihan nyoba Excel-nya. Sebenarnya sih saya ingin Gretel ya, tapi nggak tahu disetujui atau enggak ya untuk ujian. Sementara ini nggak disetujui ya, harus Excel ya. Oke, nah sekarang regresi berganda pertemuan hari ini ya. Regresi berganda ini sama prinsipnya, hanya bedanya independent variable-nya ada 2 atau lebih. Ada 2 atau lebih. Jadi namanya multiple regression ya kan. Ada yang multiple X-nya ya, gampangnya gitu. Jadi polanya persamaannya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1, beta 2 X2, beta 3 X3, dan seterusnya ya kan, sampai banyak ya kan. Ini kira-kira. Ceritanya sama, nanti terus ini expected-nya seperti itu ya. Kemarin ya, cuma ditambah X-nya aja. Ini ceritanya juga sama ya. Ya tadi ya. Nah, ini list square kemarin sudah saya ceritakan ya, panjang ya. Jadi intinya kita mencari nilai yang terkecil dari square ini ya, selisih dari angka dan prediksi. Oke, contohnya ini ada programmer, 20 orang programmer. Ada data experience, apa namanya, pengalaman, ada data test score SAT-nya, aptitude test lah, anggap aja gitu ya. Terus ada data gaji. Ada nggak hubungan antara pengalaman dan hasil tesnya tadi dengan gajinya gitu ya, kira-kira dicari hubungannya. Nah, jadi seperti ini persamaannya. Ingat nanti persamaannya secara resmi harus disampaikan ya seperti ini ya.
Jadi persamaan regresinya Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah error dengan Y sama dengan annual salary, X1-nya year of experience, X2 skor ini. Atau ini langsung diganti ya. Sebenarnya kalau saya lebih senang ini kalau apa persamaan regresinya ini langsung diganti annual salary sama dengan beta 0 tambah beta 1 years of experience tambah beta 2 score on programming aptitude. Jadi jangan apa namanya langsung ditulis ini aja nama variabelnya ya. Biar enak ininya, tambah error nanti. Oke. Kalau mau digambarin ini gambarnya seperti ini 3 dimensi. Ini ada Y, ada X1, ada X2 garis ini. Cuma saya batasnya hanya X2 aja ya. Kalau X3 4 dimensi nggak bisa bayangin ya. Ini kalau X3 itu berarti ininya ya, prediksinya itu berupa berupa bidang ini ya. Nah, ini bidang ini. Oke. Berikutnya sama nih caranya. Jadi yang harus dilihat tetap ya, ini hasilnya tetap yang kemarin saya sampaikan ya, apa itu pertama F dulu ya, signifikan F dulu, apakah kurang dari 0,05 atau enggak. Kemudian TP value dari masing-masing independent variable ini ya. Nah ini udah mulai beda nih. Kalau kemarin itu apa namanya simple regression, F ini sama dengan P value ini harusnya sama ya. Kalau sekarang kan ada 2 atau lebih, maka bisa jadi F-nya ini signifikan, ini ada yang nggak signifikan P value-nya. Kita lihat ya kan. Kalau ini sudah lolos, kita bisa lanjutkan. Kalau ini nggak lolos, nggak usah dilanjutkan sebenarnya ya. P value-nya ini dua-duanya signifikan karena di bawah 0,05. Habis itu dilihat apa R square sama adjusted R square ya. Nah ini hasilnya seperti ini ya. Nah, yang kemarin sudah belum ya. Jadi interpretasi dari variabel dari B1 ya. Kalau di sini B1-nya 1,404 itu artinya interpretasinya begini. Kalau experience-nya nambah 1 tahun, maka salarinya nambah 1,4. Satuannya ribu ya, berarti 1.400 ribu. Ya kan ya. 1.400. Kalau test score-nya nambah 1 poin, maka salary-nya nambah 0,250 atau nambah 250 ya, karena 0,250 ribu ya nih. Dari mana nih asalnya? Dari persamaannya. Ingat jangan sampai lupa nih. Tadi ini kan hasilnya 1,4 ya X-nya, apa B-nya, beta 1-nya. B1-nya. Kalau B1-nya 1,4 artinya kalau X-nya naik 1, ya kan, maka Y-nya naik 1,4. Benar ya? Nah, dengan asumsi X2-nya konstan tetap ya. Ceteris paribus, ingat, harus ingat ya. Jadi B itu tadi artinya gitu, 1,4 itu, beta 1 1,4 artinya yang lainnya nggak berubah ya, X2 nggak berubah, kalau misalnya ada X3, X4 semuanya nggak berubah, X1-nya nambah 1, maka Y-nya akan nambah sebesar beta 1, benar ya? Beta 1-nya tadi 1,4. Dan seterusnya. Jadi, satu-satu, ya kan? Kalau 0,25 tadi, beta 2-nya 0,25 artinya kalau tes skornya naik 1, experience harus tetap ya, dikunci tetap ya. Tes skornya naik 1, experience tetap, yang lainnya tetap, maka salary-nya naik 0,25 gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, komentar? Kan? Nah, yang lainnya masih sama ya. Yang lain ada F test ini sama. Total ini masih sama ya kan ya. Apa namanya SSR bagi SST, SSR-nya bisa dilihat di sini ya. Sum of square regresi bagi sum square of total, oke, dan seterusnya. Ada bedanya tapi kalau misalkan ini variabel independennya ditambah, biasanya regresinya sum square regresinya ini nambah ya. Sum square regresinya nambah nih. Sum square regresinya nambah artinya R square-nya akan nambah. Kalau R square-nya nambah, jadi seolah-olah ini bagus, padahal enggak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Semakin banyak R independent variable ya, maka R-nya, R square-nya maka akan naik. Ini yang bahaya. Misalkan ada independent variable 10, yang signifikan hanya 2. Ya kan? Yang 8-nya nggak signifikan. Itu R square-nya bisa tinggi sekali ya. Bisa tinggi sekali, padahal yang 8 nggak signifikan sebenarnya.
Nah, karena itu ini ada namanya adjusted coefficient of determination. Adjusted multiple coefficient of determination ini dikurangi jumlah independent variabelnya disesuaikan, apa sih bahasanya ya? Disesuaikan dengan independent variable. Rumusnya seperti ini. R square adjusted ini adalah 1 min 1 kurangi R square dikalikan N-1 N-P, ini jumlah variabelnya ini ya. Jumlah variabelnya P ini. Jumlah variabelnya, sehingga semakin banyak jumlah variabelnya, P-nya semakin besar, maka adjusted R square-nya akan menjadi semakin kecil ya. Benar ya. Maka di sini angkanya 0,81. Bisa ada kok di sini udah ya. Adjusted R square itu ada di Excel-nya juga udah ada. Jadi ini untuk ngenalin aja dari mana asalnya. Oke. Si tes signifikannya F tadi udah ya kan ya. Sama ya. F-nya ini sama. Nah, ini tadi cari apa namanya degree of freedom-nya itu, ini variabelnya ada 2, kemudian ada 7, apa namanya? Ini ada 2, ini ada 17 nih ya degree of freedom-nya ya. 2, 17, 0,5, ini adalah berapa nih? 3,59 ya. Maka critical value-nya 3,59. Tapi daripada ngelihat itu mending ini ya, langsung signifikan F-nya ya. Jadi pada kita bandingkan 42 dibandingkan dengan 3,59, mending langsung signifikan F-nya berapa nih? Kalau di bawah 0,05 berarti signifikan. Itu aja. Nah ini ya. Oke, seperti ini. Ini namanya overall signifikan. Artinya apa nih? Kalau ini di bawah 0,5, artinya model ini secara keseluruhan, artinya dua independent variabel ini bisa menjelaskan dependent variabelnya. Ya. Jadi F ini untuk keseluruhan independent variabel atau model regresi secara keseluruhan. Jadi model regresi ini bisa menjelaskan atau signifikan terhadap dependent variabelnya. Jadi keseluruhan. Kalau misalkan ada 10, berarti 10 variabel secara bersama-sama menentukan dependent variabelnya. Itu ya bahasanya ya ini ya. Jadi ini namanya overall signifikan. Yang F-test namanya overall signifikan. Nah, yang t-test itu namanya biasanya individual parameter. Individual parameter yang tadi, yang tes terhadap B tadi ya. Yang di sini tadi ya. Yang masing-masing ini tadi ya. Experience, ini T-statnya 7,07, P-value-nya ini. Berarti dia masih signifikan, ini tinggi sekali ini signifikansinya. Ini 0,04 juga signifikan. Itu kira-kira ya. Sama seperti kemarin penjelasannya. Ini ada kemungkinan dari misalkan ada 5, ada 1 atau 2 yang nggak signifikan. Tapi kalau ada yang ingin statistik yang sangat ini ya ketat, yang nggak signifikan harus dibuang ya, tergantung lah ya kan sampai di mana ya. Tergantung dari kebutuhan kita akan modelnya tadi. Oke. Ini cara ngitungnya B1 bagi SW sama seperti tadi ya. Cuma ini ada 2 nih, 1,4 bagi 0,19, 7,07. Terus ada confidence interval yang B-nya juga ada nih ya. Oke. Ada komentar, pertanyaan sampai sini silakan. Masih saya sebenarnya ini ya, penjelasannya ya. Silakan Eko. Terkait ini Pak, yang tadi kan ada R square adjusted Pak, di mana yang mana itu kan kalau kita pakai coefficient of determination itu kan hubungannya sama R square, yaitu SS regression dibagi SS total. Nah itu bedanya kalau yang kita pakai di katakanlah ketika ada kasus terus ada R adjusted, apakah yang kita pakai itu Pak atau tetap R square-nya? Biasanya kita kalau udah multiple itu pakai adjusted R square-nya gitu ya. Biasanya kalau udah multiple regression. Atau yang kita pakai langsung aja adjusted R square gitu aja. Gitu kira-kira. Gitu ya kok ya. Biasanya kalau di prakteknya kita nggak ngelihat R square-nya, tapi yang kalau dibilang R square ya adjusted R square itu biasanya ya kalau kita ini ya. Ada yang sangat teliti bedain, tapi biasanya kalau ini kita bilangnya itu adjusted R square-nya. Karena bedanya bisa jauh ya kan. Terutama kalau banyak variabel yang tidak signifikan. Itu banyak independent variabel yang signifikan itu bisa jauh sih. Oke. Itu Eko. Terima kasih Pak. Komentar lagi, pertanyaan silakan. Nah, kalau enggak kita lanjut, ini ada satu hal lagi nih. Ada namanya multicollinearity. Tes signifikannya multicollinearity. Ini untuk yang ini tadi ya. Yang
masing-masing koefisien ini sebenarnya ya. Tadi kan dibilang begini, experience naik 1, yang lain tetap, maka salary naik 1,4 ribu. Lihat tadi ya, definisi 1,4 ya tadi ya gitu ya. Begitu juga definisi test score-nya, kalau test score naik 1, yang lain tetap, ya kan ya, maka salary naik 0,25. Itu penjelasannya ya, interpretasi. Nah, akan jadi masalah kalau terjadi multicollinearity. Multicollinearity itu ada korelasi antara independent variable. Antara experience dan test score ini ada hubungannya. Ada hubungan erat ya. Gimana masalahnya? Tadi kan dibilang 1,4 ini artinya kalau experience naik 1, yang lain tetap. Gitu ya. Padahal kalau ini korelasinya kuat, kalau experience naik 1 ya test score-nya juga naik dong, nggak bisa tetap dong. Gitu ketangkap ya. Jadi nggak logis lagi ngomongnya gitu ya. Jadi masalah ini angka 1,4 dan 0,25 ini jadi masalah itu. Karena tadi angka 1,4 ini dengan arti bahwa kalau experience naik, yang lain tetap. Tapi kalau experience dan test score ini hubungannya erat, korelasinya erat, misalkan lebih besar dari 0,7, maka kalau experience naik, skornya juga naik, misalnya gitu ya. Nah, itu jadi masalah ya kan. Jadi B-nya ini jadi koefisien ini jadi susah untuk diinterpretasikan ini kalau multicollinearity. Kecuali kita nggak mau melihat satu-satu ya. Kita nggak ngelihat satu-satu ini, kita hanya ngelihat F-testnya, terus ngelihat Y-nya secara keseluruhan. Nah, baru nggak apa-apa. Kalau di sini bilang ini ya, kalau untuk predictive purpose, jadi biasanya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita lihat Y-nya. Tapi kalau kita ngelihat ininya, B-nya, kita lihat B-nya, ini maka jadi bermasalah. Ya. Oke, gimana? Ketangkap? Gimana cara ngeluarin multicollinearity? Ya dibikin tabel korelasi kayak yang pelajaran kemarin ya. Tabel korelasi. Misalkan ada variabelnya 3, ya bikin tabel korelasi. Caranya gini, misalkan ada tadi salary, experience, test score. Di data analisis ada itu correlation ya. Correlation tinggal diblok aja, dipilih. Kemudian dilihat ini hubungan antara salary dengan experience 0,85, salary dengan test score 0,58. Ini nggak masalah, ini kan hubungan dengan dependent dan independent ya. Yang kita lihat yang ini, hubungan antara independent variable experience dengan test score. Oh, ini 0,33, berarti hubungannya nggak kuat, berarti nggak masalah, gitu ya kira-kira ya. Yang ini yang kita lihat, hubungan antara independent variabelnya. Oke, ketangkap sampai di sini? Nah, nih, asumsi error term. Error term kan ini asumsinya jam 4 ya, masih ingat ya? Zero mean, random with zero mean, constant variance, independent, semuanya. Kemudian normal distributed ya kan. Nah, caranya gimana? Ini nanti dibaca sendiri ya. Ada bikin plot sih gampangnya ya. Sebenarnya ada tes ininya, nanti kita belajar kalau pakai aplikasi ya. Tapi sekarang mungkin belajarnya pakai plot dulu ya. Jadi kita analisis residunya. Residunya kita lihat, kita bikin plot atau grafiknya. Nanti dari situ kelihatan nih apakah bermasalah atau enggak. Jadi ada 4 tadi yang ingat ya. Ada mean of zero, ada constant variance, ada independent, dan ada normal. Yang 3 pertama ini bisa dicari dengan menggambar residual plot, ya kan? Atau E-nya errornya dengan X-nya atau dengan Y-nya ya. Nah, ini bisa ngelihat zero mean assumption, constant variance, sama independent assumption. Kalau yang normality bisa dilihat dengan menggambar histogram dan QQ plot. Ya, QQ plot ini susah dikeluarin di Excel ya, nanti kita cek lagi deh ya. Histogram aja kali ya. Nah, contohnya seperti ini. Kalau seperti ini berarti beres ya kan, lulus ya kan. Ini residualnya, ini sumbu X-nya ya, ini X, ini residual. Nah, kalau simple regression ini biasanya pakai X ya. Tapi kalau multiple regression biasanya pakai Y ya. Ya mana aja ya kan ya. Makanya ini ya. Ini nggak ada polanya kan, benar ya. Nyebar nggak karu-karuan ya. Ini berarti lulus ya kan, lulus. Yang ini nggak lulus. Apa nih, kenapa nggak lulus? Ini ada polanya ya, ini pola kayak smiley ya, ini pola kayak orang sedih, ini naik turun gitu ya, berular. Ada polanya. Kalau ada polanya berarti masih belum ini ya, masih belum lulus tadi ya. Terus ini ada pola begini, kalau X-nya kecil, variansnya kecil. Kalau X-nya besar, variansnya besar ya.
Ini kecil, varian kecil, X besar, varian besar. Ini X-nya kecil, variannya besar, variannya gede, variannya kecil. Ini gede, kecil, gede ya. Yang situ selisihnya ini ya, maksimum minimum ini ya. Nah, ini berarti nggak konstan variannya. Terus ini nggak pas, ini ada kebanyakan di ini kebanyakan di bawah, yang ini kebanyakan di atas, gitu ya. Jadi nggak nol ya. Ini jadi. Terus yang ini ada polanya nih, naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun, kelihatan polanya naik turun ya. Kalau ini itu juga berarti menunjukkan ada hal yang lain ya. Ini untuk ngetes 3 tadi, zero mean assumption, constant varian, independent assumption. Yang 3 tadi ya. Ketangkap sampai di sini caranya. Kalau ini nggak bagus juga nggak bisa dipakai ya kan sebenarnya ya. Oke. Persamaannya tadi. Jadi selain F juga ini ya regresinya. Kalau ini jelek berarti B-nya nggak sama dengan beta 0, B0 nggak sama dengan beta 0, B1 nggak sama dengan beta 1. Gampangnya gitulah kalau mau gampangin. Oke. Kalau yang normality dari residual bisa dicek residualnya di bikin histogram. Kalau ini kan normal nih ya. Banyakan di tengah, banyakan di tengah. Oke. Ini banyakan di tengah nggak lulus nih. Banyakan di tengah tapi banyak outliernya nih. Outlier ya kan. Outliernya cukup besar. Kalau ini miring ke kanan ya, jelas nggak normal nih. Ini miring ke kiri nggak normal. Jadi dilihat. Atau QQ plot ini kalau ini ya, kalau di aplikasi itu ada QQ plot namanya. Tapi normalnya itu ada garisnya. Kalau residualnya ini harus ada di garis ini. Nah, kalau begini nggak nih, nggak normal nih. Ini banyakkan di bawah, ya kan? Terus ini kebanyakan di atas. Ini seperti smiley, ini smiley kebalik, ya kan? Nah ini nggak lulus ya kan? Untuk normalitasnya. Jadi normalitas itu kalau normal ya harusnya sepanjang garis ini ya, rata di sepanjang garis ini ya. Deket-deket lah, nggak usah nggak jauh-jauh. Oke, komentar pertanyaan sampai sini? Izin bertanya, Pak. Silakan. Jadi Pak, yang tadi itu yang adjusted R square itu untuk menyesuaikan variabel-variabel yang tidak signifikan ya Pak. Jadi ada sebenarnya jumlah variabel independennya. Kalau ini semakin banyak jumlah variabel independennya, maka R square adjusted akan turun ya kan, akan kecil ya kan. Gitu kira-kira. Nangkep ya? Jadi yang diperhitungkan itu bukan cuma yang signifikan ya Pak? Oh enggak, semuanya kan itu R square ini kan semuanya nih. R square ini kan sum of square yang tadi ya, sum of square total ya. Sum of square total, sum square regression dibagi sum square total. Kalau semakin banyak independen variabelnya, sum square ini nambah ini biasanya ya. Sum square nambah sehingga R square-nya kan ini begini ya, semakin besar. Padahal kan kalau ada variabel yang nggak signifikan berarti nggak bisa ya kan ya, nggak ini berarti ya harusnya disesuaikan, jangan pakai R square yang biasa, tapi harus disesuaikan, harus di penalize atau bahasa Inggrisnya kalau di kita harus dihukum karena menggunakan banyak independen variabel. Sebenarnya triknya gampang kalau kita pengen bikin model, bikin bagus kan R square harus gede. Kalau R square harus gede, ya tambahin aja independen variabel, ditambah variabelnya walaupun nggak signifikan ditambahin juga, jadinya R square-nya gede. Tapi kalau adjusted R square nggak bisa nipu ya. Gitu kira-kira. Tangkap? Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Berikutnya ini udah tadi ya. Residual udah jelas ya. Jadi dicek dengan grafik ya errornya. Kemudian plotnya ini caranya pakai ini ya. Kalau di Excel tadi kan di atas ada regresinya, di bawah ada residual output ya. Kan ada di ini di bawahnya ya. Residualnya dicawang waktu bikin data analisis ya, regresi dicawang. Nah ini dibikin grafik ini di sini ya. Residualnya dibikin grafik. Nah kalau ini kan ada residualnya yang di atas 2 standar deviasi ya. Berarti ini kemungkinan ada outlier. Tapi ini masih normal sih ya, gitu kira-kira. Oke, gitu kira-kira ya. Cara mendapatkan grafiknya dari sini, dari Excel ini ya, misalnya dari sheet-nya yang data analisis hasil outputnya ya. Oke. Berikutnya kalau ada categorical independent variable. Nah, misalkan independent variabelnya itu ada misalkan data IPK mahasiswa itu
tergantung dari lamanya belajar, terus tes IQ-nya, kemudian macam-macam ya. Dan terakhir apakah laki-laki perempuan. Nah, laki-laki perempuan ini kan bukan variabel yang sebenarnya, hanya kategori aja kan ya. Nah ini biasanya dinamakan kategori independen ini pakai dummy variabel. Kalau laki-laki 0, misalkan perempuan 1. Artinya yang laki-laki jadi smart, ya kan? Yang perempuan nanti dilihat apakah yang perempuan ini lebih tinggi atau lebih rendah daripada laki-laki. Tapi bisa juga dibalik. Yang perempuan 0, yang laki-laki 1. Itu artinya yang perempuan jadi benchmark, yang laki-laki apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Itu gampang ya untuk menggunakan ini. Contohnya tadi ya, salary tadi ditambah datanya apakah dia punya gelar enggak, punya degree enggak kan. No, yes, no, yes. Kalau ini benchmarknya berarti no ya, biasanya gitu ya. Ya, ini ditambah X3-nya 1, 0 kalau tidak punya degree, 1 kalau punya degree ya. Jadi tinggal dimasukkan dalam persamaan, gampang selesai ini ya. Ini hasilnya ini, oh ternyata dia nggak signifikan ya. Jadi nggak bisa diceritain lebih lanjut ya, ini nggak signifikan ya. Tapi intinya begitu ya, kira-kira. Nah, biar ada ceritanya, ini saya lihatin yang ini kalau ini ya, pakai Gretel nanti kapan-kapan aja kita bahas ya. Contoh yang lain gini. Misalkan ada ini servis apa nih? Servis air ya. Servis saringan air, filter air gitu. Ini ada 2 variabel ini. Yang pertama adalah kapan dia terakhir servis, yang kedua adalah repair-nya apa? Ada 2, ada mechanical, ada electrical. Nah, ini yang dijadikan benchmark yang mechanical berarti ya, mechanical-nya 0, kalau electrical 1. Berarti ada 2 hal untuk yang diservis ya, ada masalah mekanis, ada masalah elektrik ya. Kita lihat nih, diregresikan repair ini, waktunya repairman dengan kapan terakhir diservis sama jenis servisnya gitu ya. Hasilnya seperti ini ya, angkanya ya. Months setelah servis 0,38 artinya apa nih? Semakin lama dia diservis ya terakhir kali servis 1 bulan terakhir misalkan nambah 1 bulan, maka lama servisnya nambah 0,38 jam gitu ya. Ini signifikan. F-nya signifikan dulu, F-nya harus dilihat dulu ya, F-nya signifikan. Oke, ini. Terus tipe of repair-nya ternyata signifikan ini. Kita jelasin ini. 1,2 itu artinya apa? Kalau dia electrical, 1 kan electrical ya. Kalau 0 kan berarti hilang ya ini ya. Jadi kalau electrical itu ternyata lama perbaikannya 1,26 jam lebih lama daripada yang biasanya ya kan. Yang non electrical atau yang mekanik. Atau kalau kita gambarkan dalam bentuk garis seperti ini. Jadi kalau ini ada dua barang tadi ya, mechanical sama electrical. Kalau mechanical berarti X2-nya 0 kan ya, berarti ini 0, ini hilang nih. Berarti 0,93 ditambah 0,38 kali berapa lama ya kan ini. Ini garisnya ini. Tapi kalau dia electrical berarti ininya 1, X2-nya 1. Kalau X2 1 berarti ini angkanya ini 1,26 ditambahkan ke koefisien intercept ya, koefisien intercept. Jadi 1,26 tambah 0,93, 2,1. Nah, ini berarti interceptnya di sini. Seret, ini garisnya. Berarti electrical ini selalu lebih lama 1,26 jam dibanding dengan yang mechanical. Terbukti dari titik-titiknya ini ya. Ini artinya ini ya, yang kategori tadi ya. Kalau kategori ini seperti ini. Dia seolah-olah ditambahkan di intercept-nya. Oke. Bisa aja kategorinya macam-macam ya. Ada dummy variable, ada beberapa macam, tergantung kita sampai seberapa ininya. Oke, komentar, pertanyaan sampai sini silakan. Oke, pertanyaan silakan. Masih aman ya? Oke, kita lihat ini dulu ya, apa namanya? Jawaban dari soal tugasnya kemarin ya. Apa sih kemarin ya tugasnya ya? Tugas 10 ya. Oke.
Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Jadi ada model apa namanya? Monitor ya. Ini zaman dulu nih ya. Kalau sekarang laptop semua nih teman-teman ya. Ada model monitor, ada ratingnya, overall rating dipengaruhi oleh dua hal nih, kontras rating dan resolusi katanya ya kan ya. Kontras rasio ratingnya dan resolusinya. Pertama diminta nih buat estimasi persamaan regresi untuk prediksi overall rating dengan kontras rasio. Berarti cuma satu ya, kontras rasio ya. Kita uji pakai ini ya, pakai apa namanya, Excel, langsung ketahuan. Ini signifikan F-nya di bawah 0,05, berarti oke, kita lanjutkan. P-value dari T-testnya juga signifikan. R-square-nya ya lumayan ya kan ya. Kemudian kontras hasilnya segini, ya berarti kita nyatakan apa yang diminta nih. Coefficient of determination, berarti 0,55 gitu ya. Koefisien, atau kalau mau yang adjusted ya, nggak apa. Tapi biasanya kalau yang simple ini juga udah cukup. Kemudian correlation coefficient, ini 0,74. Kemudian ditanya lagi apa nih? Confidence interval untuk beta 1. Nah, confidence interval untuk ini, ya tinggal dilihat ini. 0,45 sama 2, berapa nih? 2,9. Oke. Kemudian ini kenapa di sini ya? Oke. Ya. Kemudian apa lagi yang ditanya nih? Oh udah selesai. Kemudian prediksikan kalau kontras rasionya 85. Ya. Kontras rasio 0,85. Jadi berapa ini? Kalau kontras rasionya 85, maka bisa pakai cara yang simpel tadi ya, kayak saya tadi ya. Caranya ya di apa namanya? Dibikin data minus 85 ya kontras rasionya, kemudian diregresikan, dilihat interceptnya. Nah, berarti 84,33, confidence intervalnya 81,62 sampai 87. Simpel ya. Kemudian dilihat kalau ditambah lagi ininya, apa namanya, dijadikan dua variabel independen. Overall rating dilihat dengan apa namanya, kontras rasio dan resolusinya. Maka dilihat di sini apa namanya, diregresikan hasilnya seperti ini. Dilihat signifikan F-nya, oh oke, masih apa di bawah 0,5 signifikan. Kemudian p-value dari masing-masing ini independent variable, oke, ya gini. Kemudian R square-nya 83, adjusted R-nya 79, apa ya kan. Koefisien korelasinya 0,91. Oke. Kemudian confidence interval untuk B1, B2-nya, beta 1, beta 2 ini ada ya di sini, tinggal dilihat aja. Oke. Kemudian gimana kalau 85 dan berapa tadi? 85 dan 74, maka diregresikan dengan kontras hasilnya dikurangi 85 semua, resolusi kurangi 75, 74 semua, maka ini ke apa namanya, point estimate-nya 81,01. Kemudian ini 78,13, 83,88 confidence intervalnya. Yang gunakan itu Eko tadi pasti angkanya selisih sedikit sih dari sini ya. Ya 78 juga sih, sama 78 sama 83 juga, tapi nggak pas seperti ini ya. Itu karena ada angka-angka lain yang dari covariance matriksnya yang nggak diikutkan. Oke, lengkap berarti ya. Oh ya, terus kemudian ini dilihat adakah masalah multicollinearity-nya. Di sini dilihat overlapping, kontras rasio ini nggak masalah. Kita lihat adalah resolusi dan kontras rasio, hubungan antara resolusi dan kontras rasio 0,42. Ini kalau dilihat di Gretel ya. Kalau dilihat di Excel sama sih kontras rasio dan resolusi 42 ya, 42,05. Tapi di sini nggak ada batasnya ya, nggak ada
critical value-nya. Kalau 3 detik keluar critical value-nya 0,6319. Nah, ini nggak apa sih kalau dia anggap aja 0,7 batasnya ya. Oke. Jadi demikian cara gampangnya untuk melihat soalnya ini tadi ya, soal tugas ya. Ada pertanyaan nggak? Saya malah ngilang ya. Ada Izin, pertanyaan? Pak, Ya silakan. terkait yang regresi yang kategori itu saya masih belum paham Pak sama yang tabel yang di bawah itu. Oke, regresi kategori kita lihat ya. Jadi gini. Ini digedein aja ya. Kategori regresi itu seperti anggap aja regresi biasa gitu ya. Anggap aja regresi biasa. Nah, anggap aja regresi biasa. Ini paling enak pakai yang data yang ini aja yang signifikan tadi ya. Nah, anggap aja regresi biasa ini ya. Anggap aja regresi biasa. Kemudian ada kekhususannya di sini. Angka type of repair ini hanya ada 2 ya kan ya. Kalau dia mechanical 0, kalau electrical 1. Beda ke yang lain kan. Yang lain ada angka 2, 6, 8. Ini angkanya biasa ya. Angka apanya interval sih harus saya minimal ya. Nah ini kalau ini angkanya kan 0 hanya 0 dan 1 ya. Berarti ini sebenarnya bisa untuk membedakan, ini makanya disebut kategorikal, hanya membedakan untuk mekanik sama elektrikal. Kalau mekanik itu berarti type of ripple-nya 0, berarti koefisiennya 1,2-nya hilang ya kan. Ini hilang ya kan. Kalau elektrikal ini angkanya 1, berarti koefisien ini angka ini tetap 1,2 muncul. Sehingga di sini kelihatan bedanya nih. Kalau dia mechanical berarti kan ini 0. 0 berarti persamanya ini hanya ini aja 0,93 plus 0,38 kalikan dengan X1 ya kan ya. Nah ini persamaannya nih. Itu yang mechanical. Kalau untuk yang electrical kan ini X2-nya 1 ya. Berarti ini muncul nih 1,26. Berapapun months of sinless service-nya, berapapun ini angka ini, dia angkanya tetap 1,26 kan ya. Berarti seolah-olah dia seperti konstanta, nambah ke sini. Nambah ke sini. Jadinya ini kan slope-nya sama. Yang beta satunya sama 0,387 nih. 0,387 sama nih X1-nya. Tapi yang beda adalah intercept-nya. Karena di sini tadi ini 0, berarti ininya nggak hilang. Tapi kalau yang elektrikal dia muncul 1,26, berarti di sini intercept-nya seperti ditambah ya. Seperti ditambah 0,93 ditambah 1,26. 2,193. Ini sebenarnya sih sama dengan yang lain ya. Ini cuma untuk gampangkan aja ada sifat khusus di sini ya. Ada lagi sifat interaksi tapi nanti nggak tahu kayaknya nggak diajarkan di kelas kita ya. Itu ketangkap siapa tadi Tessa ya? Oh, baik Pak, bisa dapat dipahami. Dan Ya. untuk mencari benchmark, menentukan Ya. benchmarknya itu bebas ya Pak berarti? Nah, bebas, tergantung kita maunya yang mana. Kita mau yang jadi benchmark mana. Ini misalkan kalau dibalik yang mechanical yang 1, electrical yang 0, nggak apa-apa. Berarti nanti hasilnya, nanti dia akan ada di sini ya. Akan ada di sini hasilnya. Terus yang mechanical hasilnya minus 1,2. Gitu. Kalau mau coba silakan. Ini saya punya datanya nggak ya? Nanti dicoba sendiri ya. Nah ini kan datanya ada nih. Saya. Dicoba kalau yang 0 yang electrical, yang mechanical yang 1, nanti hasilnya koefisiennya ini intercept-nya pasti 2,193, terus tipe of repair-nya jadi minus 1,26 itu kebalikan. Gitu. Tangkap ya? Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ada lagi komentar, pertanyaan? Izin Pak. Rosintan dulu, silakan. Ladies first. Ya, Untuk yang tadi Pak, yang kontras rasio 85 dan resolusi 74 tadi Pak. Oke. Ya, berarti itu kan bisa dibuat data analisis ya Pak ya. Terus kan nanti ketemu confidence intervalnya. Tapi itu masih bingung Pak, range yang dimasukkan itu nanti yang mana ya Pak? Range apa nih? Yang ini maksudnya? Iya Pak. Nah ini, ini yang ini ya benar ya?
Oh, ini berikutnya ya tadi ya. Ini berikutnya. Ditanya nih ya, kan ini ditanya prediksi overrating dan confidence intervalnya. Kalau confidence interval itu artinya yang ditanya yang ini, yang asal ini ya, yang aslinya ya. Confidence interval artinya rata-rata dari rating overall kalau kontrastasinya 85 dan resolusinya 74. Nah, itu confidence interval. Kalau ditanya prediction interval itu artinya berapa kira-kira berapa overall rating dari monitor kalau dia kontras rasionya 85 dan resolusinya 74. Ini beda nih. Ini kalau prediksi ya. Kalau ini rata-rata dari sampel itu seperti apa gitu ya. Kalau confidence interval. Kalau ini kalau kita mau prediksi satu barang baru, satu monitor yang baru yang di luar sampel tadi, berapa sih kira-kira overall ratingnya? Itu pakai prediction interval. Ketangkep, Mas Intan? Berarti nanti input range-nya itu yang selisih-selisih itu kok, Pak? Input range apa nih? Yang Oh ya, ya, ini sama, ini sama. Input range gimana sih maksudnya? Input range? Gimana, gimana? yang untuk buat data analisisnya itu, Pak, berarti ntar Oh, sama. bikin kolom baru Ya, apa? bikin kolom baru. Bikin kolom baru ini nih, seperti ini ya. Nah, ini ya. Begini kok jadi ketutupan nggak nih? Enggak ya? Oh Jadi, ya, Pak. aslinya ini kontras, resolution, overall rating. Terus bikin kolom baru nih. Kontras rasio dikurangi 85 ya kan ya. 78 kurangi 85 minus 7 kan ya. Oh, berarti yang kita blok itu yang selisih yang data Ya selisihnya ini. itu kan, Pak? Ya, ya. Jadi Oh, kalau ya. waktu yang mau menghitung ini atau ini ya, menghitung ini yang di blok Y-nya adalah yang overall rating ya kan ke bawah. Terus yang X-nya adalah yang ini yang baru. Oh ya. Kontras rasio minus 85 sama resolution minus 74 ini yang kita blok. Jadinya hasilnya yang dilihat kan ini ya. Gitu. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, ya, oke, makasih. Ini ya. Jadi ini sama tetap pasti sama nih ya 0,11382 ini sama nih. Ini sama yang B1 B2-nya pasti sama nih. 0,21 ini. Pasti sama. Cuma bedanya ini intercept-nya aja yang kita bisa ambil jadi apa tadi? Jadi point estimate dan ini jadi confident interval. Nah, kalau mau mencari prediksi interval di soal ini sih nggak ditanyain ya prediksi interval ya. Kalau mau nyari pakai rumus yang ini apa namanya? Ini kayaknya ada kan ya di PowerPoint saya ya kan bisa dicari nih, ditelusuri caranya. Oke, Rosintan ya. Tadi siapa tadi ya? Ilham ya? Silakan. Ya Pak, izin melanjutkan yang punya Tesya tadi Pak, yang Ya, ya. kategori. Itu tadi tuh kalau jenis datanya lebih dari 2 gitu mungkin apa enggak sih Pak? Ya bisa aja. Kalau kategorinya ada 3, misalkan SD, SMP, SMA, bisa aja. Nah, ini ada di sini, sini, sini gitu ya. Gitu Kalau kita anggap ya. memproyeksinya jadi ke angka gitu gimana tadi Pak? Ya, angkanya ada 0, ada 1, ada 2 gitu ya. Oh, Gitu ya. Ada 0, ada 1, ada 2 gitu ya. Kalau itu di aplikasi biasanya ada ini ya. Ada macam-macam sih ya, itu dianggap sebagai kategori, bisa dianggap sebagai variabel yang biasa. Kalau di Stata itu nanti munculnya ini apa namanya? Munculnya ada ini sendiri, ada perlakuan khusus ya. Jadi nanti muncul sendiri itunya. Hasilnya bukan seperti ini. Hasilnya akan ada muncul sendiri type of repair. Ada 3, ada 2, kalau misalkan ada 3 tadi ya, Ilhamnya ada 3, itu beda-beda. Jadi intercept-nya beda-beda langsung kelihatan. Kalau di aplikasi yang ini, kalau Excel nggak bisa keluar. Makanya kemudian pakai cara yang ini. Karena nggak bisa ada 3 ya. Di Excel itu nggak bisa ada 0, 1, 2 itu nggak akhirnya dianggap sebagai variabel yang biasa, bukan sebagai variabel dummy ya. Jadi kalau di Excel mau ada 3 seperti ini ya akhirnya harus dipaksa jadi seperti ini. 00, ada 2 nih. Misalkan ada 5 berarti ada variabelnya ada 4 nih. Ini ya.
Ada ini X1-nya master, X2-nya adalah PhD ya kan. Kalau bachelor kan enggak dua-duanya, master 0, PhD-nya 0. Kalau master berarti masternya 1, kalau PhD berarti PhD-nya yang 1. Gitu kira-kira ini ya. Jadi kalau misalkan tadi ada SD, SMP, SMA, ini SD, SMP, SMA, ini SD, SMP, SMA. SD itu X1-nya 0, X2-nya 0, SMP itu X1-nya 1, X2-nya 0, kalau SMA X1-nya 0, X2-nya 1. Kita anggap Ilham ya. Anggap Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Tapi kalau di program yang canggih, ya dia langsung tahu kalau itu kategori ya kita bilang ini sebagai kalau di Stata kodenya I ya, indikator variabel nanti dia munculan itu nggak usah pakai ribet pakai dummy variabel yang banyak tadi ya. Nah, tergantung sih seberapa otomatis ininya. Makanya di sini teman-teman belajar konsepnya, nanti kalau aplikasi ya silakan nanti berdalami di aplikasinya masing-masing ya kan. Aplikasi masing-masing itu ada macam-macam cara untuk menentukan ya rumusnya. Oke, bagus Ilham. Yang lain nggak kepikiran ya? Nggak ketanya. Ya, saya juga kepikiran jelasin baru ini ya, karena ditanya. Kalau nggak ditanya ini nggak jelasin ke sana. Oke, makasih Ilham. Ya, ada lagi komentar, pertanyaan, silakan. Izin Pak, Ya, nanya Destika, silakan. terkait ini Pak, p-value, kalau misalnya salah satu dari p-value ada yang tidak signifikan gitu Pak, satu signifikan, satu tidak signifikan. Oke. Maka untuk menentukan kesimpulannya gimana ya Pak? Pakai yang mana gitu Pak? Apa bikin dua kesimpulan apa gimana? Jadi gini, kalau ada dua, yang ini aja contohnya tadi ya, ini ya. Jadi ini kan ada 3 variabel ya, yang 2 signifikan, yang 1 enggak, gitu kan yang ditanya pasti kayak. Pertama dilihat ini dulu nih, signifikan F-nya dulu. Kalau ini masih signifikan berarti oke, nggak masalah ya kan ya. Kita langsung menafsirkan ini experience ini masih signifikan berarti dia angkanya 1,1 positif. Yang ini test score 0,19 positif. Tapi kalau yang ini karena dia nggak signifikan, artinya apa nih? Ini H0-nya tidak ditolak ya. H0-nya adalah koefisien sama dengan 0. Koefisien sama dengan 0 tidak bisa ditolak, berarti ini koefisiennya seolah-olah sama dengan 0. Jadi kalau seperti ini nggak usah dibahas ya. Ini kebanyakan papernya teman-teman atau skripsi atau KTTA nanti ya barangkali ini dibahas degree-nya adalah 2,28 tapi tidak signifikan. Udah nggak usah dibahas. Kalau ini tidak signifikan, ini artinya nolnya tidak di reject, berarti ini sama dengan 0 gitu ya. Tapi ini tetap penting dimasukkan ke dalam sini dalam persamaan ini. Kenapa? Karena artinya kita sudah ngontrol terhadap degree ini. Kalau degree-nya dihilangkan, maka kita seolah-olah nggak memasukkan degree sebagai sistem di regresi ini ya. Jadi tetap penting untuk dimasukkan, karena kalau ini dimasukkan artinya degree sudah jadi pertimbangan untuk menghitung nilai Y-nya, walaupun dia nggak signifikan gitu. Gitu, Bestika maksudnya gitu ya? Ya Pak, paham Pak. Berarti kesimpulannya lihat di signifikan F-nya aja ya Pak ya? Yang F untuk keseluruhan ya kan. Jadi secara keseluruhan experience, test score dan degree ini mempengaruhi atau berhubungan dengan salarinya. Tapi kemudian dilihat satu-satu. Experience berpengaruh signifikan, test score berpengaruh signifikan, tapi degree tidak berpengaruh secara signifikan, tidak mempunyai hubungan signifikan. Nah itu. Tangkap? Jadi beda antara F dan T-test itu. Kalau F itu kita ngomongnya secara keseluruhan. Nah, tapi begitu T-testnya harus dilihat satu-satu. Oke. Ya, Pak. Paham Pak, paham Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Silakan, ada lagi komentar, pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Melanjutkan pertanyaan Bestika tadi, kalau salah satu ada yang tidak signifikan, berarti tidak perlu kita hitung dalam perhitungan convergence intervalnya ya Pak? Oh, ya kan dia 0. Nggak usah dibahas lagi. Misalkan gitu ya. Kalau dia ini tidak signifikan, kan artinya confidence intervalnya kelihatan nih. Ini antara minus 1,9 sampai 6,4. Ada angka 0 di tengahnya. Kalau ada angka 0 di tengahnya, ya berarti ya bisa minus, bisa positif, bisa 0. Berarti ya terus mau dilihat apa gitu kan. Kalau yang atasnya kan nggak nih.
Kalau signifikan itu antara 0,5 sampai 1,7, berarti dia pasti positif nih, gitu. Pasti positif. Point estimate-nya 1,1 gitu. Kira-kira gitu bahas ininya ya. Ya Berarti jika tetap sih misalkan gitu ya. Kali ya. jika dimisalkan tadi ada multiple, berarti misalkan kan DG-nya tidak signifikan kan Pak. Ini kita suruh cari confidence intervalnya. Berarti yang kita perhitungan dalam confidence intervalnya hanya experience sama test score-nya, Oh, untuk multi-call semuanya dong. Semuanya meskipun dong. tidak signifikan. Walaupun tidak signifikan tetap dimasukkan semuanya. Jadi untuk analisis dimasukin semuanya, tapi kita jangan sampai ini koefisien ini dibilang 2,2 tapi nggak signifikan, itu maksudnya. Kalau saya sih agak nggak ini ya. Tapi banyak orang yang menyatakan ini 2,2 tapi nggak signifikan. Tapi kalau saya nggak mau ya. Itu kira-kira ya. Karena kalau nggak signifikan itu artinya ini 0 gitu. Tapi tetap aja walaupun ini 0 koefisiennya, tapi tetap ada, jangan-jangan ada multicollinearity dengan yang lain gitu, misalkan. Gitu Galih ya tadi ya. Iya, baik Pak. Terima kasih. Oke. Ya, silakan, ada lagi komentar? Izin Pak. Jawab, silakan Fahmi. Saya masih bingung ini Pak, cara menafsirkan yang korelasi tadi Pak, itu gimana ya Pak? Boleh diulangin Pak? Korelasi yang multicollinearity tadi. Iya Pak. Oke. Multicollinearity. Tadi ada yang di terakhir juga ada ya. Ini mana tadi? Oh, ini aja deh. Yang di tugas tadi ya. Jadi tugas tadi aja. Ini tugas tadi ada multicollinear. Nah, ini. Kan ini ada korelasi antara 3 variabel yang terlibat ya. Ada dependent variabelnya overall rating, ada kontras rasio, ada resolusi ya. Yang disebut multicollinearity itu adalah korelasi antara independent variabel. Jadi antara independent variabel apa nih? Kontras dan resolusi ya. Kontras dan resolusi ini ya, berarti yang 0,42 ini ya. Antara kontras dan resolusi. Ini 0,42 ini artinya hubungan antara korelasi antara kontras dan resolusi ini kecil ya kan, nggak signifikan gitu ya, benar ya. Berarti kontras rasio ini nggak berhubungan dengan resolusi, ya kan? Berarti tidak ada masalah multicollinearity. Misal kalau kontras rasio ini hubungannya misalkan 0,9 dengan resolusi ya, misalkan ini 0,9 atau ini berat besar ya, maka yang terjadi kita nggak akan bisa menafsirkan koefisien 0,11 ini. Interpretasi dari koefisien 1,1 ini adalah kalau kontras rasio naik 1, yang lain nggak berubah, maka overall rating akan naik 0,11. Nah, itu maksudnya 0,11 itu begitu. Tapi kalau tadi misalkan ini hubungannya sangat erat, kalau kontras rasio naik, pasti resolusinya naik. Kita nggak bisa bilang ini 0,11 itu resolusinya tetap ya kan, karena secara fakta ini bukan secara fakta, secara ini ya sampelnya membuktikan kalau kontras rasio naik, resolusinya naik. Jadi angka 0,11 ini jadi nggak bisa diperoleh itu kan. Jadi ini jadi diragukan angka koefisien ini. Maksudnya gitu gampang itu ini ya. Tapi kalau kita hanya melihat berapa kira-kira overall ratingnya, jadi kita nggak melihat satu-satu kontras rasio berapa, resolusi berapa, kita hanya melihat berapa overall ratingnya, maka itu jadi nggak masalah ya kan, nggak masalah karena toh signifikan secara keseluruhan ini udah signifikan. Oke, ketangkap? Baik Pak, tertamu Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Fahmi. Ada lagi komentar, pertanyaan? Silakan. Oke, kalau belum ada lagi kita kerjakan ini ya, latihan ya. Hari ini ada latihan hanya 2 ya, 2 dibagi 2 boleh 15-15 atau ya atau 1 sampai 10 sama 11 sampai 20 ya. Ya silakan ya. Dikerjakan dua-duanya. Saya kasih waktu 20 menit ya. 20 menit. Hari ini nggak ada nih ya, karena ini pelajarannya adalah perhitungan prosedur ya. Kalau
kuisis agak susah ya. Jadi nanti reviewnya tetap review esai seperti kemarin ya. Oke, dan nanti ada tugas lagi, tugasnya tapi nanti baru saya upload besok mungkin ya, besok atau Sabtu ya. Kan masih libur ya, masih panjang ya. Tugasnya untuk sekalian ini ya, gantiin merangkum ya. Karena tugasnya sekaligus untuk yang ke depan ya kan, yang untuk habis ini ya, habis liburan kan ada materi lagi. Nah, tugasnya nanti itu adalah meliputi materi yang minggu depannya lagi. Jadi teman-teman terpaksa harus belajar ya kan. Gitu ya kira-kira ya. Harus mempelajari dulu ya kan. Oke ya, gitu nanti silakan kerjakan latihannya, waktunya 20 menit. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada boleh di off dulu Zoom-nya, silakan. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Udah terlihat, silakan. Oke, izin coba menjawab latihan 11.1. Di sini soalnya sebuah studi selama 10 tahun yang dilakukan oleh American Heart Association memberikan data tentang bagaimana usia, tekanan darah, dan merokok berhubungan dengan risiko stroke. Asumsikan bahwa data berikut berasal dari sebagian penelitian ini. Risiko diartikan sebagai probabilitas dikali 100 bahwa pasien akan mengalami stroke selama periode 10 tahun ke depan. Untuk variabel perokok, tentukan variabel dummy dengan 1 menunjukkan perokok dan 0 menunjukkan bukan perokok. Soal yang A, kembangkan perkiraan bersama regresi yang menghubungkan risiko stroke dengan usia seseorang, tekanan darah, dan apakah orang tersebut perokok. Nah, sebelum menjawabnya kita masukkan dulu buat tabel yang isinya data seperti di soal. Terus kita gunakan data analisis untuk menghitung nilai-nilainya. Sini yang setelah kita hitung dengan data analisis akan keluar seperti ini. Kita bisa lihat sini ada signifikan F-nya. Dia kurang dari 0,05 berarti dia signifikan. Dan age pressure sama smokernya B1, B2, B3-nya ini juga p-value-nya kurang dari 0,05 sehingga juga signifikan. Untuk pertanyaan yang A diminta untuk persamaan regresinya. Persamaan regresi dari soal ini yaitu B0 kita dapat dari nilai yang ada di sini. Ada intercept, age pressure, sama smokernya. Terus kita masukkan ke dalam persamaan. Sehingga persamaannya itu risiko stroke atau YKAP-nya sama dengan min 91,76 plus 1,07 H ditambah 0,25 pressure plus 8,74 smoker. Gitu. Selanjutnya yang B, soalnya itu apakah merokok merupakan faktor yang signifikan dalam risiko stroke? Jelaskan gunakan signifikan level sama dengan 0,5. Jadi sini signifikan levelnya itu 0,5, terus untuk p-value-nya dari merokok itu smoker adalah 0,01. Ya, sini 0,01 sedangkan A-nya 0,05. Maka p-value-nya kurang dari A sehingga dapat dikatakan bahwa merokok merupakan faktor yang signifikan terhadap risiko stroke. Gitu, Pak. Oke, ya, bagus. Yang C-nya saya masih agak bingung-bingung juga sih Pak sebenarnya. Oke, ntar. Ada komentar nggak tentang yang A dan B dari yang lain? Silakan. Udah jelas ya, Aksani ini ya. Tadi sudah disampaikan. Tinggal diregresi aja data analisis, keluar hasilnya. Kemudian persamaannya itu bagus ya. Udah ditulis resiko stroke sama dengan minus 91,76 plus 1,07 H dan seterusnya. Nah, itu harus seperti itu ya. Kalau dikembangkan perkiraan persamaan regresi, nah itu artinya itu yang diminta. Kemudian yang kedua, smoking ya, merokok. Ya. Nah ini di situ udah 0,01, 0,05 ya. Sekarang yang C, ada yang mau bantuin? Silakan, ayo. Biar nambah yang lain, silakan. Mungkin saya bisa bantu yang C. Ya silakan, ini nggak usah diganti ya. Silakan, ayo Gusti, silakan. Tapi dia ada kayak tabel tambahan gitu deh, Pak. Iya, nggak apa-apa, silakan. Boleh saya share screen aja, Pak? Oh, ganti share screen. Oke, makasih. Aplaus buat Asani dulu. Oke.
Izin Makasih share, Arsani ya. Pak. Share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Nah, silakan Gusti. Di sini saya nambah satu tabel lagi. Di sini risknya sama. Nah, ini karena yang C ini seorang perokok berusia 68 tahun yang memiliki tekanan darah 175. Jadi umurnya ini, umur yang di sini 57 dikurangi sama 68 tuh yang diketahui. ya. Jadi rumusnya yang ini dikurangi 68 sampai ke bawah. Oke. Terus Oke. sama tekanan darahnya juga dikurangi 175. Oke. Sama smokernya kayaknya dikurangi 1 ya, Pak? Ya, benar. Ya, benar. Silakan. Ya, berarti, nah ini baru dimasukin ke data analisis. Yang X-nya itu yang ketiga kotak ini, Oke. yang Y, ya X-nya yang ketiga ini, yang Y-nya risknya. Oke. Ketemu data hasilnya kayak gini. Oke. Nah, jadi peluangnya itu saya ketemunya yang ini ya Pak, interceptnya ini. Ya, benar itu peluangnya. Ya, jadi jawaban saya diketahui jadinya peluang terkena stroke adalah 34,2668. Peluang perokok yang berusia 68 tahun yang memiliki tekanan darah 175 adalah 34,266. Persen. Itu ya, Pak? Itu persen Ya, namanya ya. persen. Ya, silakan. Terus Jadi tindakan apa? sarannya pasien disarankan berhenti merokok dan minum obat penurun tekanan darah gitu, Pak. Ya, oke, bagus ya kan. Interpretasinya kan itu ya. Ini dah sekalian ini Gusti. Interpretasinya ya, variabel tadi kan ada 1,07 artinya apa tuh ya? Coba dilihat di persamaannya, persamaan tadi. Oh, yang ini ya? Ya ini 1,076 itu artinya apa? Yang age, silakan. Yang mana ya, Pak? Ini koefisiennya umur itu kan 1,076. Oh, ini. Ya, silakan artinya apa itu? Interpretasinya. Lupa nggak? Setiap ada satu ya silakan. Benar. Setiap ada satu orang yang berumur 68 tahun. Bukan. Udah yang ini deh, yang awalnya aja deh. Yang awal aja, yang artinya 1,076 itu apa nih? Ini apa? Nah, setiap penambahan. Setiap ada penambahan umur satu orang. Kok satu orang? Itu variabelnya Saya apa? menambah satu tahun umur. Ya, gitu. Nambah satu orang. Ya, silakan lanjut silakan. Biar ingat. Saya pada penambahan 1 tahun umur dari seorang perokok gitu ya, Pak? Jangan dulu, itu kan umur. Yang lain kan tetap. Ingat ya, satu koefisien yang umur berarti yang lain tetap. Yang lain ceteris paribus. Silakan. Setiap ada penambahan 1 tahun, maka ada 0,25. Kok 0,5? Yang umur 1,076 kok 0,25? Jangan kesasar. 0,25 dari mana? Kita bicara yang umur, age. Nah. Ya, silakan. Setiap ada peningkatan 1 tahun umur, 1 tahun dari umurnya, maka ada peningkatan, ada kenaikan risiko ya. Risiko 1,076. Setiap ada kenaikan 1 tahun, terdapat kenaikan risiko. Benar. Kenaikan risikonya adalah 1,076. Ya. Oke, terus yang pressure sekalian ayo. Biar sekalian latihan, Gusti. Pada kenaikan 0,25 tekanan darahnya. Jangan. Setiap ada kenaikan setiap ada kenaikan tekanan darah, kenaikan
Satu maka satu satuan ya, satu satuan. Satuannya nggak tahu tuh apa tuh. MMHG atau apa ya, satuan tekanan darahnya. Silakan. setiap ada kenaikan 1 mmHg tekanan darah, maka terdapat kenaikan risiko sebesar 0,25. Oke, ya bagus. Terakhir yang smoker. Nah, kalau yang smoker berarti orang nih ya, Pak. Orang perokok gini, gitu. Orang perokok, maka kemungkinan Setiap ada orang yang merokok gitu ya. makanya. Setiap ada kenaikan 1 orang perokok, Jangan kenaikan 1 orang bahasanya. kenaikan Itu tadi kan pertanyaannya siapa tadi ya? BS3 atau siapa tadi ya? Orang yang merokok atau orang yang tidak merokok gitu kan. Ini kan benchmark-nya guys. Jadi orang yang merokok maka jika ada kenaikan orang yang merokok, maka terdapat kenaikan jangan ada risiko. kenaikan lagi. Ini kan hanya ada 0 dan 1, jadi nggak naik. Jadi bukan perokok dan perokok. Nah, jadi perokok resikonya lebih tinggi. Jadi risikonya 8,73. Lebih tinggi, ya kan? Perokok resikonya lebih tinggi 8,73 dari bukan perokok. Oh, gitu oke. Ya. Nah, Ya, ini tadi termasuk yang ditanya tadi ya sebelum itu tadi ya sama temannya tadi ya. Gitu ya, Gusti ya. Deal ya. Udah paham, Pak. Gusti gimana? Iya, ya, ngerti. Oke, Makasih, Pak. Oke, yang lain ada komentar, pertanyaan, silakan. Oke, ya bagus ya. Aplaus buat Gusti, lengkap jawabannya ya, sampai interpretasinya. Ingat ya, interpretasi harus disebut ya, harus paham ya interpretasinya ya. Nanti itu ya kita harus kalau melakukan analisis, terus misalkan diminta bikin laporan itu ya, bukan untuk ujian aja ya. Kalau untuk nanti laporan atau segala macam ya, interpretasinya tadi yang penting ya, yang disampaikan dalam laporan. Setiap kenaikan umur 1 tahun, maka risikonya naik 1,076. Itu justru itu yang ditunggu-tunggu, kesimpulan itu yang ditunggu-tunggu oleh yang baca laporannya. Oke, itu kira-kira. Ya, terima kasih, Gusti. Ya, izin stop share ya, Pak. Ya, makasih. Ada yang lain? Komentar, pertanyaan, silakan. Izin, Pak. Oh, silakan. Tapi kalau nggak pakai cara Gusti yang dikurang gitu, kalau dimasukin ke persamaannya langsung itu nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa, justru ini sama aja. Cara yang standarnya seperti itu. Cara untuk masukin itu cara yang ini ya, cara pengganti ya, Pak. Cara trik kalau ditanya koefisien korelasinya. Itu kira-kira. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Komang. Ada lagi komentar, pertanyaan, silakan. Hujan deras kan di sana ya? Silakan, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke yang 11.2, silakan. Ayo, 11.2, silakan. Kalau nggak ada, termasuk. Silakan, Deski, silakan. Yuk. Sudah kelihatan, Pak? Oke, udah, silakan. Baik, jadi latihan 11.2 itu Honda Accord dinobatkan sebagai mobil menengah terbaik untuk nilai jual kembali untuk 2018 oleh Kelley Blue Book. Tabel data berisi jarak tempuh, umur, dan harga jual untuk sampel 33 Honda Accord. Yang A itu disuruh kembangkan perkiraan persamaan regresi yang memprediksi harga jual Honda Accord bekas berdasarkan jarak tempuh dan umur mobil. Maka dicari menggunakan fitur di Excel, didapat seperti ini. Nah, ini sebagai B0-nya, ini B1 dan ini B2. Jadi bisa dibuat persamaan seperti ini. Y hat sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1, X1-nya itu millage ditambah B2 dikali X2, X2-nya itu H. Nah, untuk yang B, apakah multikolinearitas menjadi masalah untuk model ini? Temukan korelasi antara variabel independen untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi, ini tinggal menggunakan
nyarinya itu dari data analisis pakai tools korelasi, didapat seperti ini. Nah, jadi koefisien korelasinya itu didapat 0,66. Nah, karena koefisien korelasinya itu lebih kecil dari 0,7, maka multikolinearitas tidak menjadi masalah untuk model ini. Kemudian yang C, gunakan uji F untuk menentukan signifikansi keseluruhan dari hubungan tersebut. Apa kesimpulan Anda pada tingkat signifikan 0,05? Nah, jadi di sini karena keseluruhan kita makainya yang F ini. Alfanya itu 0,05. Jadi karena P value-nya lebih kecil dari alfa, maka reject H0-nya ini. Artinya itu model regresi sesuai untuk menggambarkan data secara keseluruhan. Untuk yang selanjutnya, apakah ada teman-teman yang mau melanjutkan? Ya. Yuk, silakan. Ada yang ini nggak? Yang tadi ada pertanyaan nggak? Komentar dari yang lain, silakan. Tentang modelnya. Udah benar ya modelnya ya? Ya, modelnya udah benar. Kemudian pertanyaan kedua tadi apa namanya? Multikolinearity ya? Tadi udah dijawab. Oke. Kemudian yang F tadi dilihat F-nya oke, di bawah 0,02 jauh sekali ya. Oke, artinya model regresi. Oke. Kemudian yang D-nya belum ya? D. Uji T, silakan ada yang mau nambahin? Izin, Pak. Ya, silakan. Eko, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Nah, di sini saya melanjutkan dari Rizky Nwari, yaitu yang D. Yang D adalah gunakan uji T-nya untuk menentukan signifikansi setiap variabel independen. Nah, kalau yang C tadi kita uji regresinya secara keseluruhan, kalau yang D ini terkait setiap variabelnya, setiap variabel independen yang mana kita harus tahu dulu mana X-nya, mana Y-nya. Nah, kalau dari studi case ini, Y-nya adalah price-nya. Jadi X-nya, usia dan banyaknya mili tempuhnya itu akan mempengaruhi harga suatu yang dijual, yaitu Honda Accord itu tadi. Nah, jadi kita sekarang udah tahu kalau price ini sebagai Y, mili atau jarak tempuhnya itu sebagai X1 dan usianya ini sebagai X2. Nah, sekarang kita uji variabel independennya atau variabel X-nya. Di sini saya pendapat bahwa ketika beta 1 itu sama dengan 0, maka dia tidak punya pengaruh yang signifikan. Tapi ketika beta 1-nya itu tidak sama dengan 0, maka punya pengaruh signifikan. Nah, ternyata ketika di tabel ini tadi mendapatkan bahwa P-value-nya itu adalah 0,00914 untuk mili age dan untuk usianya yaitu 0,0 atau lebih kecil dari alfanya. Nah, ketika P-value ini lebih kecil daripada alfa, maka kita reject H0. Nah, karena kita reject H0, maka ada cukup bukti yang untuk mendukung klaim bahwa variabel independen, baik itu mil H maupun H itu memiliki baik itu jarak tempuhnya maupun usianya itu punya pengaruh terhadap harga dari Honda Accord itu tadi. Itu untuk yang D. Nah, untuk yang E, karena tadi si Rizky Nwari juga sama, dapatnya persamanya sama dengan saya, yaitu dari B0-nya intercept, terus B1-nya itu mil ini dan B2-nya itu H-nya ini. Nah, maka sekarang kita masukin ke yang E, perkirakan harga jual ketika Honda Accord itu berusia 4 tahun dengan jarak tempuh 40.000 mm. Nah, di sini saya menggunakan cara yang tadi Pak Yun ajarkan, yaitu dikurangi 40.000, usianya dikurangi 4, maka kedapatanlah si angka ini, lalu dapat ketika price-nya itu, ini manual itu, jadi ini manual dengan cara yang kayak Ayu tadi. Ya, sama aja harusnya. Nah, itu mendapatkan angka di mana harga sama dengan beta 0-nya, beta 0 dari intercept-nya dikurang. Ini kenapa dikurangnya kan tambah, tapi karena mendapatkan
beta satunya itu negatif dan beta 2-nya itu X2-nya itu negatif, maka ini rumusnya itu bukan ditambah tapi dikurang. Jadi rumus ini udah benar sehingga ditambah negatif dari beta satunya kali X1, X1-nya itu 40.000, terus X2-nya yaitu 4, beta 2 dikali 4. Maka ketemulah angka harganya adalah ketika X1 ketika milih nya itu 40.000 dan ketika usianya itu 4 tahun, maka harga dari Honda Accord itu tadi adalah 24.624. Sekian. Nah, untuk yang F yaitu kembangkan confidence intervalnya 95% untuk harga jual mobil dengan data pada butir E. Nah, ketika kita udah punya harga jualnya, kita suruh mengembangkan confidence intervalnya. Nah, confidence interval ini didapat dari yang Pak Yun tadi, cara cepatnya langsung, yaitu dengan udah dapat mil age yang min 40.000 dan usianya itu 4, maka dapatlah koefisiennya masing-masing, lalu langsung saja kita masukin si lower dan uppernya, sehingga dapatlah 15.829 untuk lowernya dan uppernya itu 16.459. Maka ini adalah confidence interval ketika jarak tempuhnya itu 40.000 dan usianya itu 4 tahun. Oke, baik. Tunggu dulu Eko. Ya, Pak. Oke, jadi gimana tadi yang D tadi ya? D-nya D apa D tadi? Iya, Pak. Oke, jadi signifikan semua ya. Oke, B1, B2. Coba ini disampaikan lagi tadi kayak nih. Baik, Pak. Arti koefisien minus 0,03 itu apa artinya? Arti koefisien minus 0,03 ini ya, Pak. Ya, berarti apa tuh artinya? Setiap pertambahan satu jarak tempuh itu akan menyebabkan interceptnya itu akan menurun atau harganya itu akan turun sebesar 0,03 ketika ada tambahan satu. Intercept itu apa? Jangan ngomong intercept. Oh, iya, maaf Pak, itu setiap harga Y-nya. Jadi harganya itu akan turun sebesar 0,03. Atau ketika ini kan ketika kita masukkan ke rumus. Jadi ketika pertambahan satu usia itu akan menyebabkan di rumus ini ketika kita masukin 1 itu ternyata menyebabkan penurunan price sebesar 685 sekian. Seperti itu. Oke, ya bagus ya. Terus tadi yang D udah, yang E tadi apa tadi E? Yang E itu terkait perkiraan harga. Nah, itu jadi 24 dari mana 24? Coba. 24 dari sini, Pak. Ketika harga rekan sama dengan B0-nya, beta 0-nya adalah 20.384, terus ditambah sama minus 0,03 dikaliin X1-nya, X1-nya yaitu 40.000, terus ditambah sama min 685 dikali X2-nya, X2-nya adalah 4. Maka ketemunya 24.000, Pak. Harusnya 16.000 dong. Kok beda? Itu ekonya dikurang, Pak. Harusnya ditambah. Oh ya, Safilo. Oh iya, dia udah negatif. Ya, mohon maaf, Pak. Jadi sebenarnya ini. Nah, 16.143. Nah, gitu. Nah, tadi saya kira ini negatif kan, Pak, X-nya. Ternyata dia itu di tabelnya itu udah negatif. Nah, Ya, di sini sesuai, ya. harus disesuaikan. Tinggal ngambil aja tabelnya ya, nggak usah ditambah turun lagi. Baik, terima kasih, Pak. Bagus, Eko, silakan. Terus tadi untuk cari confidence interval seperti itu caranya ya. Nggak bisa lain kecuali mau ngitung covariance matriknya ya. Covariance matrik susah ya. Oke, itu yang F ya kan. Terus yang G, silakan sekalian deh. Itu udah ditulis tuh, udah ditulis Eko. Untuk teman-teman mungkin ada yang mau melanjutkan, Pak. Ya, tanya dulu yang lain ya. Ayo, ada yang ini. Silakan yang G ke prediction interval ya. Iya, Pak. Yang G itu terkait prediction interval. Silakan, prediction interval. Memiliki data pada itu. Ada yang mau ini bantuin? Mau jawab? Ya, teman-teman mungkin ada. Nggak ada? Hitung sampai 3. Ya, lanjut aja, Eko. Baik. Oke, baik. Mohon izin, Pak, untuk melanjutkan yang prediction. Jadi yang prediction itu, saya niru yang ada di PPT-nya, Bapak, ketika kita mencarikan si E, itu didapat dari si confidence intervalnya itu kita bagi 2, maka dapat rata-ratanya itu adalah 315. Terus T-nya, ini dari T inverse, ketika alpha-nya 0,05 dan dapatlah
degree of freedom atau residualnya itu 30. Karena N-nya itu kan 32. Degree of freedom adalah N dikurangi 2. Jadi dapat 30, maka dapat T inverse-nya itu atau T-nya itu adalah 2. Terus SY bintang itu langsung aja dapat dari E dibagi T, maka dapatlah 154,3. Terus S-nya ini didapat dari Angka di atas, dari angka ANOVA. paling Ya, oke, standar error. langsung Ya, bisa dapat dari 676,2 gitu. Terus itu tinggal SY-nya itu tinggal adalah SY bintang dibagi sama S-nya, maka dapatlah 0,2. Nah, terus yang kedua ini terkait prediction ya. prediction-nya. Nah, lalu untuk S-nya kan yaitu rumusnya adalah S dikali sama SYRT yang pertamanya, lalu dapatlah yang standar E-nya, yaitu dapatlah si 1416. Maka langsung dapat prediction intervalnya. Ini tinggal kita yang ini tadi intercept 16143 ini kita kurangi sama E-nya, terus yang di sini adalah interceptnya itu kita tambah sama 1416-nya. Mungkin ini, tapi untuk penjelasannya saya kurang paham, Kak, karena saya tinggal ngikut yang ada di PPT gitu, Pak. Jadi Bagus, Eko. Yang lain ada komentar pertanyaan? Jadi untuk yang G, ini kita merekonstruksi dari rumus yang tadi ya. Jadi bedanya confidence interval dan prediction interval itu adalah di square root-nya tadi ya. Di akarnya, kalau yang di confidence interval langsung, kalau di prediction interval ditambah 1 angkanya ya, ditambah 1 di dalam square, di dalam akarnya tadi ya. Itu karena untuk ngitung covariance matriknya di luar scope katanya ya, di luar scope buku ini ya. Jelasin agak susah, nanti panjang. Saya juga belum paham ya kan ya. Saya cari-cari bahannya belum nemu. Jadi pakai cara ini ketemu spread-nya ya. Ketemu jadi prediksi intervalnya seperti itu. Ini kemungkinan nggak ada di ujian ya. Ini saya ajarkan untuk ini aja. Teman-teman biar tahu ya kan. Ya kalau nanti ujian keluar ya sudah tahu caranya gitu ya. Karena di buku nggak diajarkan cara ngitungnya. Ya, bagus Eko, makasih. Ada lagi, silakan. Silakan, ada pertanyaan, silakan. Silakan. Belum ada? Aman ya? Oke. Tinggal ngikuti aja ya. Kalau ini teman-teman bisa ngambil template-nya itu kan bisa di ini kan ya. Asal dipahami aja. Ya. Terus yang residual sudah dibikin belum ya, Pak? Ini silakan. Sudah dibikin? Nah. Residualnya ini, Pak. Nah, grafnya itu. Jadi gimana tuh penafsirannya? Yang standar dash aja, standar dash. Bisa nggak standar dash? Itu berarti yang ngambilnya itu dari sini ya, Pak? Ya, ya. Di copy aja itu. Yang itu di ini, grafiknya di copy aja. Ctrl C, Ctrl V. Ya, Pak. Ya, di sebelahnya. Nah, habis itu di ini. Tadi kan ada nih, ada yang di blok tadi. Yang di blok digeser aja. Dilihat di variabel. Iya, di blok, diklik dulu itu nih. Nah, dilihat di datanya, datanya. Ditarik. Yang di blok dari residual ditarik ke kanan. Yang di sini ya, Pak? Yang residual ditarik ke kanan. Jangan. Nariknya pas di atas ya. Ini pas ya, ada Pak? tanda. Bukan. Pas ada tanda silangnya. Balik lagi, klik gambarnya dulu. Klik gambar dulu. Klik gambarnya. Klik grafiknya dulu. Di gambar. Itu pas di garis hijaunya ya, pas di garis birunya. Pas di datanya. Jangan ini, pas di datanya, data. Ya, Pak. Jangan itu. Sampai ganti kursornya, ganti tanda silang, plus. Nah, bukan. Masih belum ganti itu. Pas birunya tabel. Jadi ini balik lagi ke datanya, balik ke data. Ini ditarik aja yang birunya, ditarik ke kanan. Tarik datanya. Ya, kursornya biar ganti sampai tanda plus. Kalau ini saya punya saya ya. Misal diganti gini nggak bisa ya, Pak? Gini, jangan. Oh, iya. Itu kan masih belum ya. Saya punya saya ya. Oke ya. Oke, ganti ya. Iya, Pak. Baik. Mohon izin. Mana tadi ya? Oke. Hilang ya?
Mana ya? Nah ini kan ya. Tadi kan ini, saya hapus dulu ya, biar gampang ya caranya ya. Jadi predicted dan residual, ini kayak Eko tadi ya grafiknya ya. Predicted sama residual di blok. Kemudian graph, insert ya, insert. Recommended chart, ya all chart, X, Y scatter, yang ini ya, residual ini ya. Yang ini, oke. Nah, kan jadi di sini nih, sama persis kayak punya Eko tadi ya. Nah, ini biar nggak hilang, di copy dulu. Sini juga apa? Ini di sini, sampai tandanya berubah tanda silang ini. Nah, nih. Ini Eko ya, yang lain ya. Kelihatan ya kursornya ya? Kalau kursornya berubah jadi tanda plus ini, itu artinya move ya. Nah, digeser ke kanan. Nah, udah langsung ganti. Ya, tangkap ya. Mohon izin Pak, bisa ulang sekali lagi Pak. Oke. Ini saya hapus dulu. Nah, ulang lagi ya. Ini Ctrl Z. Ini kan ada tanda ini. Ini kursornya kan ini, lihat ini. Perhatikan kursornya. Ini kursornya kan plus ini ya, plus putih ya. Kalau di sini jadi tanda plus agak ini, move ya namanya, kursor move ini. Diklik, terus ditahan, digeser kanan. Tadinya udah langsung berubah semua. Lengkap? Eko gimana? Coba Eko sekarang. Baik. Minimal satu orang bisa dulu, yang lain nanti tanya ke Eko. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Jadi yang itu aja boleh langsung, yang itu aja. Nah, ini aja langsung boleh nggak Pak? Gitu. Ngebloknya jangan ngeblok itu, ngeblok. Ah, itu boleh. Nah, awas, gitu. Oke. Nah, ini udah langsung ya Pak. Oh, udah langsung berubah. Baik, Ya. terima kasih Pak atas ilmunya Pak. Tapi judulnya harusnya berubah juga itu. Kamu nggak Berarti pakai ya judul ya? Yang di blog judul. nggak pakai judul ya tadi ya? Iya Pak. Oh, Cuma harusnya ngeblok pertamanya harus pakai judulnya juga. Ngeblok pertama harus pakai judulnya. Jadi nanti otomatis judulnya menyesuaikan. Gak apa, ini udah oke. Nah, ini penafsirannya gimana nih? Standardized residual ya. Standardized residual itu kan kemarin kita kalau bilang terlalu besar sama terlalu kecil berapa tuh? Yang normal antara -2 dan 2 gitu ya? Iya Pak. Nah, ada nggak yang di ini? Ini berarti ada yang di atas 2 nih. Satu ini. Yaitu outlier namanya. ketika ini Nah, ini ya. Jadi outlier kan. Jadi dari grafik pun kelihatan ya. Jadi grafik ini fungsinya macam-macam. Bisa tahu outlier, bisa tahu pola tadi ya, apakah independen atau enggak. Kemudian bisa tahu apakah variansnya konstan. Ini anggap aja variansnya konstan ya. Sebenarnya ada cara yang lain ya, yang cara yang ujinya. Kalau di Gretel ada, tinggal langsung diklik-klik aja ya. Nanti kita belajar mungkin Januari lah tahun depan. Kayaknya jauh banget ya. Tahun depan kalau ini ya. Karena sempat kita belajar ya. Jadi ya memang tiap aplikasi ada plus ada minusnya. Oke, ketangkap? Saya. Baik, mohon izin stop share. Terima kasih, aplaus buat Eko ya. Ada komentar pertanyaan? Silakan teman-teman. Komentar pertanyaan. Gampang ya. Jadi ingat langkah-langkahnya yang harus dilakukan untuk melakukan evaluasi. Pertama uji F. Habis uji F, uji T. R-square boleh dilakukan, boleh enggak ya? R-square itu kan beda-beda ya. Kalau kita melihat, kalau mau yang gede ya boleh, kalau kecil pun sebenarnya nggak apa-apa. Kemudian jangan lupa ngelihat multikolinearitasnya, yang keempat ya. Yang kelima, terakhir lihat residualnya. Residual itu yang kelima ada 5A, 5B ya. 5A-nya itu untuk yang apa namanya, yang 3 asumsi pertama ya. Random dengan 0, zero mean, kemudian independen, sama konstan varians. Itu dilihat dari pola-polanya. Terus normal. Oh, uji normalnya belum. Eko, uji normalnya Eko sekalian deh. Bung Eko dibikin grafiknya. Uji normalnya. Atau ada mau gantiin Eko? Eko aja sekalian. Share ini.
izin Pak, uji normal tuh yang Bikin histogram. oh Histogram. Di residual tadi, residualnya dibikin dulu histogramnya. Nah, caranya data analisis. Langsung data analisis. Tadi data. Oke, data analisis ada histogram tuh di atas tuh. Nah, oke, histogram, oke. Nah, input range-nya silakan pakai residualnya atau ini residual atau standar residual sama aja. Residual boleh ada. Bawah terus. range itu dibagi. Dikosongin aja nggak apa. Coba labelnya dicabang ya, labelnya karena tadi kan ada labelnya ikut masuk ya. Oke. Yang bin range di bagian apa Pak? Nggak usah, oke langsung aja. Oke, bisa nggak? Di oke aja kau, oke. Grafiknya dicabang. Sorry. Balik lagi data analisis lagi, data analisis. Balik lagi kok. Keputus ya? Saya. Ekonya keputus berarti ya? Ya udah, kalau gitu saya aja deh. Apa tadi ya? Putus Pak. Data analisis. Oke, silakan Eko. Saya kedengaran nggak ya? Silakan Eko ya. Gambar chat outputnya diklik chatnya. Paretonya nggak usah, Pareto nggak usah dicawang ya. Paretonya nggak usah dicawang, chat outputnya dicawang. Pareto nggak usah. Chat outputnya yang dicawang. Eko, putus ya? Oke. Oke, kalau itu saya ya putus-putus saya kok nggak stabil ya. Jadi gini, data analisis mana ya? Data analisis, kemudian histogram mana? Histogram, oke. Input range-nya residual atau ini sama aja ya sebenarnya ya, kan ini kita. Oke. Kemudian label. Ini jangan lupa nih ya di chat outputnya nih biar kita kelihatan ya. Nah nih, ini kan bentuknya kayak kurva normal ya. Kelihatan ya. Asumsinya anggap aja normal ya. Asumsinya anggap aja normal. Ya udah berarti ini dianggap sebagai datanya normal. Untuk asumsi apa? Yang keempat ya tadi ya. Regresi. Oke. Komentar pertanyaan yang lain silakan. Gampang ya. Jadi kalau di aplikasi ada sih ujinya, tinggal diklik-klik aja nanti ya. Nanti berikutnya kita coba. Terima kasih Eko, gangguan ya di sana ya. Saya kira di tempat saya yang gangguan ya. Atau saya juga ngilang juga ya. Di sini hujan terus ya, enggak ya. Ya, oke. Ada komentar pertanyaan silakan. Lengkap ya berarti ya. F-test, T-test, R-square-nya, kemudian multikolinearitas, terus grafik ya, error apa namanya, analisis grafik dari errornya. Sementara itu nanti bisa ditambah-tambah lagi sih analisisnya ya. Oke, ada komentar pertanyaan silakan. Kalau nggak ada berarti asumsinya jelas semua ya. Reviewnya silakan dikerjakan ya. Kalau bisa segera nih waktu 10 menit 15 menit ya.
Mudah-mudahan selesai. Kalau enggak diteruskan hari ini atau silakan segera ya. Tugasnya nanti akan saya upload hari, kalau nggak besok ya Sabtu atau minggu depan ya. Mudah-mudahan selesai ya. Maksudnya biar teman-teman belajar untuk materi yang berikutnya ya. Jadi kalau ngerangkum kan hanya nyatet aja. Ini kalau ngerjain tugas nanti harapannya teman-teman sambil ngelihat caranya gimana gitu ya. Nanti minggu depan udah minimal sudah bisa merasakan atau sudah paham sebagian lah dari materinya. Oke, komentar, pertanyaan, usulan nggak ada. Mudah-mudahan jelas semuanya ya teman-teman ya. Kita tutup Zoom-nya, lanjutkan dengan review ya. Tugasnya nyusul nanti. Makasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, atas segala kekurangannya teman-teman semua. Mudah-mudahan barokah, manfaat buat kita semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.